ke PAK atau dari PAK terhubung juga ke sistem. Kemudian ada lektor, di sini lektor ada 2, yaitu ketika Bapak Ibu mengajukan lektor 200 itu pangkatnya penata atau 3C. Tetapi ketika Bapak Ibu mengajukan 300, pangkatnya menjadi penata tingkat 1 atau 3D. Ini nanti berpengaruh juga terhadap tunjangan di sertifikasi dosen. Jadi silakan Bapak Ibu jika memenuhi kumnya maka 300, jika belum memenuhi maka di 200. Nah, syarat untuk mengajukan asisten ahli ke lektor minimal 2 tahun setelah SK asisten ahli keluar. Jadi sebelum 2 tahun Bapak Ibu mengumpulkan dulu data-datanya. Yang lebih bagus pas 2 tahun diajukan. Jika memang masih belum memenuhi 200, maka misalkan ditunggu dulu atau diperbanyak dulu karya-karya Bapak Ibu sehingga bisa mengajukan lektor 300. Nah, dari Unpam sendiri ada kebijakan apabila Bapak Ibu sudah memiliki jabatan fungsional lektor, maka ada tunjangan sendiri dari Unpam sebesar Rp500.000 ketika Bapak Ibu mengajukan atau mendapatkan pangkat atau JAD lektor. Selain itu, kalau Bapak Ibu sudah serdos, kemudian Bapak Ibu lektor, maka nominal serdosnya pun akan naik. Nah, lektor kepala yaitu pembina. Lektor kepala itu ada lektor kepala 400, kumnya lektor kepala 550 dan lektor kepala 700. Jadi jenjang karir untuk perpangkatannya seperti ini. Dan sampai ke profesor atau guru besar, di mana di sini ada 2, pembina utama madya 850 dan pembina utama yaitu 4E 1050 kumnya. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa loncat jabatan akademik, misalkan Bapak Ibu yang sudah S3 dan sudah asisten ahli, Bapak Ibu bisa langsung ke lektor kepala tanpa melalui lektor, kayak gitu. Jadi dengan syarat memang kumnya memenuhi nilai tersebut. Jadi ada loncat jabatan atau dari AA ke lektor 300. Jadi tanpa ke penata dulu, langsung ke lektor 300 juga bisa yang S2. Yang S3 juga sama, kalau S3 kan nilai ijazahnya sudah 200 kumnya, maka bisa tinggal menambahkan 100 untuk lektor 300. Jadi lebih sedikit daripada yang S2 yang menambahkan 150 kum untuk mencapai lektor 300. Nah, di sini loncat jabatan juga bisa dari lektor ke lektor kepala atau ke guru besar. Ya, ke lektor kepala atau guru besar, asalkan tadi untuk lektor ke guru besar itu syaratnya memang harus S3 terlebih dahulu. Tapi saat ini kemarin yang terbaru surat edaran dari Kemendikbud itu yang lektor ke lektor kepala 200 masih S2 itu boleh, kalau yang lalu kan kebijakannya lektor kepala itu khusus S3. Tapi kebijakannya kemarin terbaru surat dari Kemendikbud dan LLDikti bahwa memperbolehkan lektor ke lektor kepala untuk S2, tapi memang kumnya harus atau persyaratannya lebih banyak daripada yang S3. Ini kelompok jabatan akademik untuk diketahui saja bagi Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini pemenuhan angka kreditnya yang harus dipenuhi. Jadi karena asisten ahli yang masih tenaga pengajar itu memang untuk ke asisten ahli lebih mudah. Kalau di Unpam sendiri syaratnya kan 1 jurnal dengan penulis tunggal, kemudian ada pekerti. Kalau sekarang memang syarat terbaru Bapak Ibu untuk mengajukan dari asisten tenaga pengajar ke asisten ahli itu harus ada sertifikat pekerti. Kemudian penelitiannya hanya 25%-nya, pengabdian kepada masyarakatnya itu 10% dan unsur penunjang itu 10%, atau kalau di realkan misalkan pengajaran itu ada 4 semester, kemudian penelitiannya 1 jurnal tunggal, kemudian pengabdian kepada masyarakatnya 4 sertifikat atau 4 sertifikat setiap semester 2 tahun, 1 semester 1, kemudian untuk penunjangnya 4 sertifikat seminar. Kalau bisa seminar nasional, karena workshop dengan seminar nasional nilainya lebih tinggi seminar nasional daripada workshop yang diadakan oleh program studi. Kemudian kalau lektor, pengajarannya atau pendidikan pengajarannya 45% itu terdiri dari mengajar, membuat modul, membimbing skripsi, menguji skripsi, kemudian melakukan pelatihan, bisa pekerti, bisa pelatihan bahasa Inggris, jadi pelatihan-pelatihan yang bersifat pengembangan diri,
lebih dari 10 jam. Jadi misalkan 2 hari pelatihannya atau pelatihannya 3 hari, jadi dimasukkan ke pendidikan dan pengajaran. Jadi Bapak Ibu membimbing skripsi, menguji skripsi, silakan minta ke prodi surat tugasnya untuk menjadi berkas pengajuan ke lektor. Kemudian unsur penelitiannya itu lebih dari 35%, di mana lebih dari 35% sekitar kumnya 17,5. Jadi Bapak Ibu diharapkan di sini ada 1 jurnal wajib terakreditasi dengan penulis utama atau penulis pertama. Jadi tidak harus sendiri, yang jelas yang wajib Bapak Ibu disinta 1 sampai 5 itu ada salah satunya penulis pertamanya Bapak Ibu yang mengajukan. Yang lainnya tidak Sinta juga tidak apa-apa atau tidak terakreditasi jadi penulis 5, penulis 6, atau jurnal internasional penulis 2, penulis 3 itu boleh. Tapi ada yang wajib 1 saja Bapak Ibu menulis di jurnal terakreditasi dengan posisi penulis pertama. Kemudian pengabdiannya juga sama, itu kurang dari 10%, yaitu 4 pengabdian karena 2 tahun setelah asisten ahli minimal, penunjangnya juga sama 4. Nah, bagaimana kalau lektor kepala doktor ini lektor kepala doktor 40% penelitiannya 40% juga. Jadi semakin tinggi jabatan akademik dosen, maka semakin tinggi di bidang penelitiannya. Jadi persentasenya kumnya diperbanyak di bidang penelitian. Nah, ini kewajiban Bapak Ibu di pengajuan JAD. Jadi kalau asisten ahli ini wajibnya jurnal Sinta 3, 4, 5, 6 atau jurnal nasional di luar peringkat itu boleh. Jadi penulis utama kalau di Unpam, penulis 1 tunggal persyaratannya. Kemudian yang jurnal nasional terakreditasi 1 dan 2 ini disarankan, jurnal internasional juga disarankan, tidak apa-apa. Kemudian untuk lektor yang wajibnya itu adalah terakreditasi 3, 2, 1, 4 itu wajib dan wajib menjadi penulis pertama atau penulis utama di salah satu jurnalnya. Kemudian jurnal nasional tali 112, internasional dan internasional bereputasi itu disarankan saja ada. Lektor kepala yang wajibnya adalah jurnal internasional. Untuk lektor kepala dari doktor itu yang wajibnya adalah jurnal terakreditasi Sinta 1 atau 2. Itu. Kemudian profesor yang wajibnya adalah jurnal internasional bereputasi atau guru besar. Nah, ini penerjemahan angka kredit untuk asisten ahli 150, jadi mengajar bidang A itu 5,5 saja, bidang B 2,5, bidang C 1, bidang D 1. Jadi totalnya 160. Jadi ada lebihan 10 kum agar tidak pas di 150. Sedangkan untuk lektor 200 yang kemarin saya ajukan itu lektor 200 karena memang karya saya belum banyak. Jadi saya ambil lektor 200, di sini bidang pengajarannya 4,5, bidang penelitiannya 3,5, bidang pengabdiannya 1, dan bidang penunjangnya juga 1, nilainya 210. Itu kemudian di sini kegiatannya harus yang Bapak Ibu siapkan yaitu ijazah S2, S3 disatukan dengan transkrip nilainya. Kemudian 10 angka kredit di luar ijazah. Jadi ini yang untuk asisten ahli ya. 1 karya ilmiah, 1 kegiatan pengabdian atau 2 pengabdian 2 kegiatan pengabdian, kemudian 1 tahun melaksanakan tugas sebagai dosen. Nah, ini untuk lektor. Lektor paling kurang 2 tahun dalam jabatan terakhir. Jadi minimal Bapak Ibu sudah mendapatkan jabatan akademik asisten ahli selama 2 tahun baru bisa mengajukan ke lektor, baik itu lektor 200 ataupun lektor 300. Jadi ada S2, yang S2 mengajukan ke lektor, yang S3 mengajukan ke lektor. Kalau S3 mengajukan lektor ke 200 itu sebenarnya secara kasarannya ijazah saja sudah cukup, tapi karena ada kewajiban tadi tridharma, yaitu meneliti, mengabdi, dan melakukan peningkatan diri, yaitu penunjang, maka di sini cukup misalkan jurnal Sinta atau bereputasinya 1, kemudian pengabdiannya 4 selama 2 tahun atau 2 jurnalnya, kemudian
penunjangnya itu 4 sertifikat selama 2 tahun tersebut. Jadi sangat sedikit kalau S3 ingin mengajukan ke lektor, maaf. Tapi kalau S2 untuk mengajukan ke lektor, pengajarannya 22,5 poinnya. Jadi Bapak Ibu mengajar tidak boleh lebih dari 12 SKS dan wajib punya modul, baik itu modul sendiri ataupun buku ajar yang ber-ISBN. Kemudian ini boleh modul sendiri ya tanpa ber-ISBN, tapi Bapak Ibu nanti untuk memenuhi KUM 22,5 ini jangan hanya mengajar saja dan wajib sudah membimbing atau menguji skripsi. Baik itu menjadi pembimbing utama atau pembimbing pendamping, penguji utama ataupun penguji pendamping. Kemudian bidang C tentu saja karena PKM itu pasti kita melakukan setiap semesternya. Silakan Bapak Ibu kumpulkan, satukan antara surat tugas dengan sertifikatnya. Jadi awalnya surat tugas, di bawahnya sertifikat, itu dikumpulkan setiap semesternya, sehingga nanti ketika kita yang mengajukan lektor, itu sudah punya 4 minimal pengabdiannya. Kemudian di bidang C juga, kalau Bapak Ibu menerbitkan jurnal pengabdian, misalkan di Garda, karena teknik mesin ini punya jurnal PKM, maka Bapak Ibu kalau bisa setiap semester bisa mengajukan jurnal PKM-nya, karena di sini juga punya poin di bidang C-nya untuk jurnal PKM. Atau Bapak Ibu menjadi pembicara di luar instansi, misalkan jadi pembicara di sekolah atau jadi pembicara di perguruan tinggi lain atau di instansi pemerintahan, itu asalkan ada surat tugas dan sertifikat dari Kaprodi atau dari pimpinan bisa menjadi unsur di bidang C atau bidang pengabdian. Kemudian dia bidang D, poinnya 5 minimal, tapi karena kita tidak tahu asesor itu nilainya seperti apa, maka jangan pas nilainya itu seperti ini, jadi dilebihkan. Kalau kasarannya, kalau kata saya, kita itu misalkan punya bikin sate itu 5 kayak gitu pas, tapi kalau 5-5-nya hangus kan kita harus bikin awal, tapi kalau kita pengen sate 5, tapi kita bikinnya 10, kalau ada yang hangus 5, kita masih tetap punya 5. Jadi dilebihkan dari KUM ini agar nanti penilaian asesor itu ketika tidak diakui salah satu dokumen, maka kita punya cadangan nilai dokumen lain untuk pemenuhan angka kreditnya. Kemudian di lektor 300, masih untuk lektor 300 sendiri, di sini bidang A-nya 67,5 poin KUM-nya. Jadi lebih banyak, jadi Bapak Ibu bisa lebih banyak menulis di modul atau di buku ajar. Misalkan Bapak Ibu nilai buku ajar itu adalah modul yang ber-ISBN. Jadi buku ajar Bapak Ibu yang ISBN itu KUM-nya nilainya adalah 20, sedangkan modul itu nilainya 5 yang tanpa ISBN. Jadi kalau Bapak Ibu penulis pertama misalkan dengan modul ISBN, maka nilai full-nya 20 dan bisa membantu di sini untuk meningkatkan KUM di bidang A karena nilainya 67,50. Kemudian bidang B itu 52,50. Bidang B itu terdiri dari tadi jurnal, proceeding, kemudian ada juga buku referensi, misalkan Bapak Ibu atau buku chapter, atau Bapak Ibu misalkan menulis puisi jadi buku, atau Bapak Ibu punya menulis tentang misalkan tentang material tertentu jadi salah satu buku referensi, maka KUM-nya bisa lebih besar di penelitian ini, kecuali tadi yang wajib ya, yaitu jurnal Sinta. Kemudian di pengabdian juga sama, di sini pengabdian 15, jadi minimal 15 itu kalau kita hitung kan satu sertifikat itu satu kegiatan atau satu poinnya. Berarti pengabdiannya itu misalkan 2 tahun berarti 4, sisanya lagi Bapak Ibu silahkan kegiatan di jurnalnya, jurnal pengabdiannya, ditambahkan lagi tadi Bapak Ibu sebagai pembicara di pemerintahan atau Bapak Ibu berbicara di sekolah atau di universitas lain menjadi pengabdian itu bisa diakui di poin C. Poin D yaitu Bapak Ibu mengikuti seminar-seminar internasional, nasional, atau pengurus jurnal itu atau mengikuti atau anggota profesi misalkan jadi PPI misalkan anggota PPI atau anggota dosen Indonesia ADI ataupun anggota profesi lainnya itu bisa dipenunjang. Nah, itu terkait dengan lektor 200
atau 300. Nah, ini untuk lektor kepala lebih tinggi lagi nilainya, bidang A 100 poin, bidang B 100 poin, bidang C 25 umumnya, dan bidang D 25. Dan selanjutnya mungkin ini tidak saya akan bahas secara mendalam terkait dengan lektor kepala atau lektor kepala. Ini lektor kepala, jadi kalau kita lektor, ingin lektor 300, ingin mengajukan ke lektor kepala, masa kerjanya kurang dari 8 tahun. Jadi masa kerja kurang dari 8 tahun bagaimana? Maka ada yang baru dari Kemendikbud terkait dengan aturan pengajuan lektor kepala. Ini guru besar profesor minimal harus doktor dulu, jadi Bapak Ibu dengan S3 atau doktor bisa mengajukan ke lektor kepala. Untuk S2 memang sudah dicabut peraturannya dari beberapa tahun silam terkait dengan pengajuan guru besar atau profesor dari pendidikan S2. Ini kenaikan dosen lektor ke lektor kepala. Jadi nilai poinnya seperti ini. Nah, kalau loncat jabatan, kalau ini seperti kalau loncat jabatan harus ada 4 jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Jadi memang kalau bisa Bapak Ibu dalam penulisan jurnal itu poinnya tertinggi memang di penulis pertama yaitu 60%. Jika penulis kedua, 3 dan 4 itu 40% dibagi 4 tersebut. Jadi nilainya kecil kalau Bapak Ibu menjadi penulis kedua, 3, 4 dan seterusnya. Tapi untuk penulis pertama nilai kumnya besar. Nah, ini asisten ahli ke lektor kepala. Jadi boleh loncat jabatan. Misalkan Bapak Ibu yang sudah tamat S3 ingin mengajukan sudah asisten ahli nih, kemudian sudah S3 juga, maka bisa langsung loncat jabatan ke lektor kepala tanpa melalui asisten ahli dulu. Dengan syarat minimal telah 2 tahun dalam jabatan terakhir asisten ahli, mencapai angka kredit yang dipersyaratkan. Tadi kumnya itu 400 itu sudah memenuhi. Minimal 2 karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Dan persetujuan Senat, sertifikat pendidik. Jadi harus sudah serdos dulu. Jadi syaratnya itu sudah S3, sudah serdos, dan memenuhi kum untuk mengajukan ke lektor kepala. Jadi bisa loncat. Atau dari lektor, tidak ke lektor kepala dulu, tapi ke guru besar, ke GB, itu juga bisa dengan syarat minimal telah 2 tahun menjabat sebagai lektor, kemudian sejak doktor itu sudah 3 tahun, sejak lulus doktornya, 10 tahun pengalaman kerja sebagai dosen tetap, mencapai angka kredit, jadi TMT-nya 10 tahun, mencapai angka kredit yang dipersyaratkan, misalkan untuk profesor itu 800 atau 1050. Jadi Bapak Ibu harus memenuhi itu agar bisa mengajukan dari lektor ke profesor atau guru besar ingin loncat jabatan. Nah, ini lektor naik jabatan yang sama, misalkan saya lektor 200, ingin mengajukan lagi ke lektor 300, maka menunggu 2 tahun terlebih dahulu, agar memenuhi nilai kum 100 tersebut untuk memenuhi penata tingkat 1 dari 3C ke 3D. Dan harus ada karya ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3456 yang wajib sebagai penulis pertama. Sinta 1-2-nya itu disarankan saja. Tuh. Kemudian di sini nah publikasi tadi sudah dijelaskan juga, yang ini lektor itu untuk lektor 200 ataupun 300 wajib ada jurnal nasional. Alhamdulillah jurnal kita teknik mesin itu ada jurnal Sinta 4 piston, Sinta 5 itu cakram. Jadi Bapak Ibu bisa menulis ke sana atau di luar prodi juga tidak apa-apa. Jadi asal dia sudah peringkatnya terakreditasi Sinta 3, 4, 5 atau 6 sebagai syarat wajibnya. Nah, kemudian yang terbaru adalah setiap jurnal, kemudian proceeding, kemudian buku referensi atau book chapter atau haki atau paten yang Bapak Ibu miliki itu wajib memiliki peer reviewer. Kalau dulu peer reviewer ini khusus untuk lektor kepala, kalau sekarang asisten ahli ke lektor kepala itu wajib memiliki peer reviewer. Jadi ketika kita ingin mengajukan dari asisten ahli ke lektor, baik itu 200 ataupun 300 kumnya, maka setiap karya ilmiah Bapak, Ibu, yang baik itu jurnal, ataupun proceeding, ataupun buku referensi, atau book chapter harus disertai oleh peer review-nya. Jadi, siapakah yang bisa menjadi peer review?
yaitu yang pertama dosen sebidang ilmu yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik setara atau lebih tinggi. Jadi kalau misalkan yang menjadi peer reviewer-nya itu jabatan akademiknya lebih tinggi dari Bapak Ibu yang akan mengajukan. Misalkan asisten ahli ke lektor, maka yang menjadi peer review-nya adalah lektor. Kemudian kalau lektor ke lektor kepala, yang menjadi peer reviewer-nya lektor kepalanya. Begitu. Dan keilmuannya harus linier, setara atau sebidang dengan Bapak Ibu. Misalkan saya fisika, maka saya cari yang peer reviewer-nya di bidang fisika, kayak gitu. Atau Bapak Ibu teknik mesin, maka Bapak Ibu cari yang peer reviewer-nya di bidang teknik mesin. Kemudian karena kalau kemarin kan ada 2 peer review-nya, kalau sekarang terbaru kemarin itu hanya 1 orang dosen saja yang menjadi peer review. Kemudian kalau ingin lektor kepala dan profesor, kenaikan jabatan akademiknya, di sini paling sedikit harus ada 2 orang dosen menjadi peer review. Mencantumkan NIDN, unit kerja, bidang ilmu, jabatan akademik, beserta pendidikan terakhir dari peer review pada lembar peer review-nya. Kemarin saya sudah kirimkan di Pak Sohendi, kalau tidak saya di grup yang Ayo Lektor itu terkait dengan peer review terbaru. Nah, contohnya ini yang saya gunakan dari Bu Pipit, karena yang terbaru Bu Pipit. Kalau dokumen saya yang lama pengajuan peer reviewer-nya. Jadi wajib ditulis tangan oleh peer review, kemudian di sini mencantumkan jurnalnya, ISBN-nya, Sinta-nya Sinta berapa, misalkan halamannya halaman berapa, apa yang kualifikasi jurnalnya, di sini ada indikasi plagiarismenya, kemudian ada linearitasnya, kemudian ada nilai akhirnya. Karena di sini Bu Pipit nilai penulis kedua, maka di sini peer reviewer-nya sesuai dengan posisi dari penulis Bapak Ibu, baik itu di penulis pertama, kedua, ketiga, ataupun seterusnya. Jadi ada peer reviewer-nya itu jurnal ilmiah, kemudian ada proceeding nasional, atau proceeding internasional, atau jurnal internasional, atau book chapter, atau buku referensi, atau HKI, atau paten. Jadi Bapak Ibu wajib melampirkan peer review di ke-5 karya Bapak Ibu. Sini ada terkait dengan kedalaman dari jurnalnya, kemudian dari komposisi dari isi jurnalnya juga di review, selain dari review jurnal yang akan diterbitkan, juga di peer review ini dinilai. Di sini misalkan Bu Pipit karena bidangnya kimia, maka Bu Pipit mengambil peer review-nya Pak Budi Indrajaya. Beliau jabatannya sudah lektor di sini, kemudian unit kerjanya di Unpam, teknik kimia, kemudian beliau NID-nya dan pendidikan terakhirnya. Jadi harus mencantumkan identitas dari peer review-nya seperti ini. Ini terkait dengan peer review. Ini seharusnya 2020 ya, saya lupa ini. Nanti diperbaiki. Nah, ini dokumen contoh peer review-nya. Kemudian di sini saran batas minimal, kalau Bapak Ibu suka menulis untuk bidang B penelitian, maka bisa diajukan buku referensi yang nilai kumnya itu 40 kalau penulis tunggal. Tapi kalau berbagai orang, bermacam-macam orang penulisnya, maka dibagi lagi kumnya, atau monograf, atau book chapter nasional, atau book chapter internasional. Kemudian ini jurnal-jurnalnya, Proceeding Scopus nilai kumnya, jurnal internasional bereputasi nilainya kumnya 40, jurnal internasional terindeks dan basis data internasional bereputasi 30, jurnal internasional terindeks itu 20, jurnal nasional terakreditasi Sinta 1225, jurnal nasional berbahasa resmi PBB atau berbahasa Inggris dan terindeks Sinta 1, Sinta itu 20, kemudian jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 dan 4, 15, kemudian jurnal nasional berbahasa Indonesia Sinta 5 itu 10, dan tidak terakreditasi juga 10 nilainya. Ini proceeding internasional terindeks Simago JR dan Scopus itu 30, proceeding internasional terindeks pada Scopus, IEEE Explore SPIE itu 25, proceeding internasional itu 20, proceeding nasional itu 15, dan semua karya-karya ini wajib ada peer review-nya ketika Bapak Ibu mengajukan dari asisten ahli ke lektor. Ini paten nilai-nilainya ada. Nggak kelihatan ininya.
Paten biasa internasional itu 60, paten biasa internasional 50, paten biasa nasional atau hilirisasi itu 40, paten biasa nasional 30, paten sederhana 20. Non paten karya ciptaan atau HKI 15, desain industri, indikasi geografis 15, karya seni terdaftar HKI internasional 50, kemudian terdaftar HKI nasional 40, terdaftar HKI nasional 30. Ini terkait dengan bidang ilmu atau bidang B-nya. Kesesuaian antara pendidikan terakhir. Jadi Bapak Ibu, jurnal-jurnalnya atau karya-karya ilmiah Bapak Ibu di bidang B atau mengajar itu usahakan sesuai dengan pendidikan terakhir atau bidang ilmu penugasan dari Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu konversi energi misalkan, maka mengajarnya arahkan ke konversi energi, kemudian penilaian di jurnal-jurnalnya pun ke arah konversi energi kalau bisa kayak gitu. Misalkan saya beberapa ikut di bidang ilmu yang lain kayak gitu, ternyata tidak diakui, jadi tidak usah diajukan karena yang diakui itu yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Misalkan saya fisika di bidang ilmunya meskipun teknik mesin temanya tapi mengarah atau ada arah ke fisikanya kayak gitu. Jadi disesuaikan. Pun dengan mengajar Bapak Ibu juga misalkan saya mengajar bahasa Indonesia semester ini. Nah, itu tidak usah diikutkan ketika kita mengajukan JAD karena tidak sesuai dengan bidang ilmu. Jadi tuliskan yang sesuai dengan bidang ilmu saja dan maksimal hanya 12 SKS untuk pengajaran. Kemudian di sini selain itu Bapak Ibu selain di pengajaran, kemudian jurnal, PKM dan bidang lain, Bapak Ibu juga harus menyiapkan SK yayasan. Jadi SK yayasan pengangkatan dosen tetap, ijazah, kemudian dari dikti, biodata dari feeder dikti, kemudian ada surat pernyataan keabsahan ilmiah Bapak Ibu, kemudian ada bukti publikasi dari web masing-masing, kemudian ada surat pengantar dari rektorat, kemudian juga ada pernyataan rektor terkait dengan kegiatan Tridharma kita, dan surat dari Kaprodi terkait dengan keabsahan dokumen kita dan sudah dinilai oleh tim JAD dari fakultas ataupun dari universitas. Nah, di sini saya coba sharekan terkait dengan dupaknya, jadi dupak Bapak Ibu nanti yang harus disiapkan apa saja. Saya pakai yang punya Pak Juhairi, ini memang yang lama. Jadi ada dupak itu di sini ada bidang pendidikan dan pengajaran, kemudian ada penelitian, ada pengabdian, dan ada penunjang. Serta Bapak Ibu harus membuat surat pernyataan di atas materai terkait dengan keabsahan karya ilmiah. Ini contohnya, jurnalnya, kemudian nanti ditandatangani di atas materai. Zaman dulu 10.000, sekarang 6.000, kalau sekarang di atas materai 10.000. Nah, yang pertama yang Bapak Ibu siapkan checklistnya, yaitu ada surat pengantar pimpinan. Nanti kalau sudah selesai dari fakultas akan mengajukan surat ini, jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat poin 1 ini. Kemudian fotokopi SK pengangkatan, jadi SK Bapak SK dosen tetap di fotokopi, di scan, kemudian fotokopi ijazah transkrip dari S1, S2, kalau S1, S2 disatukan, atau S1, S2, S3 disatukan juga. Di ijazah asli boleh yang di-scan, yang berkasnya itu ijazah legalisir. Kemudian fotokopi SK jabatan akademik dan in-passing Bapak Ibu sebelumnya itu asisten ahli. Jadi Bapak Ibu yang mengajukan ke lektor itu wajib menyertakan scan dari SK jabatan asisten ahli dan in-passingnya. Kemudian kalau sudah memiliki serdos, maka Bapak Ibu dilampirkan juga scanan dari sertifikat pendidiknya atau serdosnya. Kemudian setelah itu nanti dupak ini akan dibuatkan oleh tim fakultas, nanti ke Bapak Ibu diserahkan untuk ditandatangani oleh Kaprodi. Kemudian ada berita acara senat yang terbaru, formatnya sudah ada di Pak Ersam, jadi Bapak Ibu silakan menghubungi Pak Ersam untuk mendapatkan berita acara senat.
Kemudian ada DP3 atau penilaian prestasi oleh pimpinan. Juga nanti ada formatnya, wajib diisi oleh Bapak Ibu dan ditandatangani oleh dekan dan oleh kaprodi. Kemudian surat pernyataan keabsahan ilmiah yang tadi yang saya tampilkan di atas materai 10.000. Kemudian lembar pengesahan validasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu ada surat pengesahannya oleh Rektor Universitas Pamulang, nanti ditandatangani, Bapak Ibu nanti bisa meminta tanda tangan, formatnya nanti sudah ada. Kemudian bukti online penelitian yang dipublikasikan pada portal jurnal. Jadi OJS dari jurnal Bapak Ibu nanti di print PDF disatukan yang ada nama Bapak Ibunya nanti di highlight. Jadi Bapak Ibu terbukti di OJS tersebut ada nama Bapak Ibu sebagai itu, entah itu penulis 1, penulis 2, penulis 3 di jurnal tersebut. Nah, jurnalnya sendiri Bapak Ibu harus melampirkan cover yang bukti fisiknya ya. Di scan-nya itu ada cover, kemudian penerbit, daftar isi, dan jurnalnya. Kalau terakreditasi, Bapak Ibu juga bisa melampirkan sertifikat akreditasinya di halaman terakhir. Jadi biar menyatakan bahwa Bapak Ibu di situ sebagai penulis jurnal yang sudah terakreditasi. Jadi susunannya cover, kemudian editorial, kemudian daftar isi, kemudian jurnal dari Bapak Ibu. Itu untuk ke lektor dari asisten ahli. Kemudian di sini ada print out NIDN dari laman Forlab, nanti dari kepegawaian akan di-downloadkan terkait dengan print out ini. Kemudian sertifikat pekerti khusus untuk pengajuan ke asisten ahli. Kalau asisten ahli ke lektor itu tidak perlu pekerti, tapi kalau dari tenaga pengajar ke asisten ahli itu wajib menyertakan sertifikat pekerti. Kemudian lainnya ini adalah surat pernyataan di atas materai oleh kaprodi terkait dengan keabsahan dokumen yang Bapak ajukan atau Bapak Ibu ajukan. Ini di luar bidang A, B, C, dan D yang harus Bapak penuhi dokumennya. Nah, sedangkan di sini di bidang pendidikan, jadi ada bidang pendidikan itu ada ijazah, kalau Bapak Ibu S2, ijazah itu langsung nilainya 150. Nah, kalau perkuliahan, jadi Bapak Ibu nanti sesuaikan, kalau ini saya ambil yang punya Pak Dr. Johairi dengan manajemen, background ilmunya, jadi Bapak Ibu bisa mengajar di semester ganjil. Jadi semesternya itu setelah AA Bapak Ibu keluar atau asisten ahli Bapak Ibu keluar. Misalkan Bapak Ibu keluarnya di Januari 2020 kemarin, berarti itu kan digenap, maka mulainya bisa Bapak Ibu dari ganjil 2021-2022, ganjil genapnya, kemudian nanti ganjil genap 2022-2023. Seperti itu. Jadi bisa diklaim mengajar Bapak Ibu setelah AA Bapak Ibu keluar, 2 tahun setelah AA Bapak Ibu keluar. Nah, jadi maksimal itu 12 SKS, 10 SKS pertama, dan 2 SKS selanjutnya. Itu nilai 10 SKS pertamanya itu 0,5. Kemudian ada membimbing skripsi. Jadi kalau membimbing skripsi saat ini kalau tidak salah itu sudah 1 pembimbingnya, berarti itu pembimbing utama. Maksimal itu adalah 8 bimbingan per semester, jadi tidak boleh dari 8. Kurang nggak apa-apa, yang tidak boleh adalah 8. Tidak boleh lebih dari 8 pembimbingan per semesternya. Itu untuk pembimbing utama. Kalau masih pembimbingnya 2, zaman dulu kan kita 2 pembimbing pendamping. Itu juga pembimbing pendamping itu maksimal berarti 16 karena nilainya 0,5 kumnya kalau pembimbing kedua. Kalau pembimbing pertama nilainya 1 kumnya, tapi kalau pembimbing kedua nilai kumnya itu 0,5. Maka maksimalnya untuk pembimbing pendamping itu adalah 16 per semesternya. Kemudian selain membimbing itu penguji. Jadi penguji bagi penguji skripsi itu penguji 1 atau penguji 2. Penguji 1 itu nilainya 1, penguji 2 itu nilainya 0,5. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi penguji 1, minta surat tugasnya nanti untuk pembimbing, untuk pembimbing dokumennya itu adalah surat tugas dari Kaprodi, kemudian kartu bimbingan yang hijau itu, yang biru atau hijau
yang biru. Itu jadi satu bukti kinerja. Jadi penugasannya adalah surat tugas, bukti kinerja Bapak Ibu membimbingnya adalah kartu bimbingan. Kalau penguji, bukti kinerjanya itu yaitu yang pertama adalah surat tugas, dilampirkan bukti kinerjanya itu adalah berita acara sidang. Jadi berita acara sidang ya Bapak Ibu tanda tangani yang ada nilainya berapa, nah Bapak Ibu sebagai bukti kinerjanya sebagai lampiran dari menguji skripsi. Kalau Bapak Ibu mengujinya misalkan 5 orang per ujian, nah Bapak Ibu setelah ditandatangani oleh Kaprodi dan setelah lengkap tanda tangannya, Bapak Ibu scan yang ada namanya, itu dijadikan bukti kinerja untuk pengajuan ke lektor sebagai penguji skripsi. Kemudian di sini membina mahasiswa, kalau Bapak Ibu misalkan menjadi pembina mahasiswa lomba, jadi pembina mahasiswa, ya lomba-lomba itu bisa dijadikan sebagai KUM. Mengembangkan program kuliah atau bahan ajar, bisa video, misalkan video pembelajaran yang saat ini sudah dilakukan, misalkan membuat video pembelajaran di LP3 dari Bapak Ibu pertemuan berapa, nanti bisa dijadikan sebagai pengembangan bahan ajar, ataupun modul dan buku ajar. Kalau modul itu kumnya 5, tapi kalau buku ajar itu adalah modul yang ber-ISBN, jadi diklaimnya sebagai buku ajar itu kumnya 20. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2 modul, makanya sebenarnya modul ISBN itu selain untuk prodi, itu juga dan mahasiswa kebutuhannya juga untuk kebutuhan kita sebagai dosen ketika ingin mengajukan KUM, maka nilainya itu tinggi, yaitu 20 untuk keseluruhannya. Kalau kita jadi penulis pertama, maka 60%-nya. Kalau kita penulisnya tunggal sendirian, menulis buku atau modul ISBN, maka nilainya 20. Sedangkan untuk modul yang tanpa ISBN, yang Bapak Ibu harus buat, itu kumnya 5. Kalau bisa ini penulisnya tunggal, karena kan nilainya kecil ya, modul itu 5, kayak gitu. Jadi kalau ada 3 atau 2, itu dibagi sebesar 60-40. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu Sekpro, Wakaprodi atau Kaprodi, maka punya KUM 3, melampirkannya SK pengangkatan. Jadi dapat KUM 3 kalau Bapak Ibu menjabat sebagai pimpinan perguruan tinggi, baik itu Sekpro, Kaprodi, ataupun Wakaprodi, ataupun dekan, dan lainnya. Kemudian melakukan pelatihan ini, kegiatan pengembangan diri, yaitu lebih dari 10 jam, sampai 30 jam. Jadi Bapak Ibu misalkan saya kemarin ikut pelatihan bahasa Inggris selama 1 minggu, maka itu dijadikan sebagai pengembangan diri atau pekerti, bukan pekerti ya, pekerti ada lagi soalnya. Atau Bapak Ibu pelatihan SolidWorks misalkan selama seminggu, maka itu bisa dimasukkan sertifikatnya tidak di penunjang, tapi di pelatihan ini. Itu nilainya kalau 81 sampai 160 jam itu 2, tapi kalau kurang dari 30 jam nilainya 0,5. Nah, sedangkan penelitian di sini jurnal hasil penelitian yang dipublikasikan, yaitu jurnal, ada ISSN-nya, ada PISSN atau ISSN, dan juga ada akreditasinya, akreditasi berapa, nilainya menyesuaikan. Nah, kalau ini dia penulisnya tunggal, ada penulis pertama, ada penulis kedua, ada penulis ketiga. Kalau dulu seperti ini, tidak sesuai dengan peer. Kalau sekarang nilainya sesuai dengan yang di peer review. Jadi kalau nilainya tadi kayak Bu Pipit itu 1,9 atau 3,9, maka nilainya, nilai angka kreditnya sebesar itu. Jadi besar kecilnya nilai angka kredit di jurnal itu tergantung dari peer review Bapak Ibu. Itu yang menilai jurnal tersebut, yang digunakan adalah itu. Jurnal, kemudian ada menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, hasil penelitian pemikiran yang didiseminasikan atau proceeding, kemudian mengedit, menyunting karya ilmiah juga sama, kemudian book chapter itu di sini, jadi nilai 40 bisa Bapak Ibu menerbitkan buku ber-ISBN yang disebarluaskan atau dijual belikan di Gramedia misalkan, Bapak Ibu menulis tentang asiknya menjadi dosen teknik mesin misalkan, seperti itu bukunya. Kemudian di ISBN-kan, disebarkan di Gramedia, maka itu termasuk buku referensi yang
bisa dijadikan sebagai KUM di sini, di bidang B, penelitian. HKI juga ada di bidang B atau paten. Jadi Bapak Ibu yang ISBN menerbitkan buku aja atau modul ISBN kemarin, silakan segera urus HKI-nya ke LPPM sehingga Bapak Ibu punya KUM lagi HKI sebesar 12 poinnya jika Bapak Ibu penulisnya tunggal atau pendapat dari HKI-nya itu tunggal. Tapi kalau 5 penulisnya maka dibagi 60-40% tersebut. Kemudian pengabdian di sini sama tadi, setiap pengabdian itu nilainya 1, kalau 2 tahun berarti ada 4, lebih juga nggak apa-apa, kayak gitu lebih bagus. Itu lebih, misalkan 1 semester Bapak Ibu melakukan 2 pengabdian, berarti 4 tahun itu ada 8. Gitu. Kemudian ini memberi pelayanan pada masyarakat kegiatan lain yang tidak hanya pengabdian, yaitu narasumber. Bapak Ibu menjadi narasumber di pemerintah daerah, di kecamatan, misalkan di sekolah atau di perguruan tinggi lain dengan syarat ada surat tugas dari pimpinan prodi atau pimpinan universitas, misalkan oleh rektor, oleh dekan, oleh kaprodi, ada surat tugasnya, ada sertifikatnya, maka itu bisa diakui di pengabdian ini. Nah, untuk penunjang yang pertama adalah menjadi pengawas UTS UAS dengan syarat ada surat tugas dan berita acara per mata kuliah, baik itu berita acara UTS dan berita acara UAS. Jadi Bapak Ibu bisa mengklaim itu sebagai KUM. Kalau Bapak Ibu mengajukan mengawasnya, jadi ada surat tugas mengawas UTS UAS, di bawahnya lampirannya adalah lampiran berita acara masing-masing mata kuliah ketika UTS dan UAS tersebut yang sering Bapak Ibu isi ketika kita mengawas dari prodi. Nah, itu sebagai bukti kinerjanya. Menjadi anggota profesi, menjadi anggota ADI misalkan, atau profesi lain sebidang dengan Bapak Ibu. Kemudian mewakili perguruan tinggi ke lembaga pemerintah, misalkan Bapak Ibu melakukan pelatihan di Kominfo atas nama Unpam, itu bisa diajukan di sini. Nah, untuk seminar internasional dan seminar nasional, itu nilainya 2. Jadi kalau Bapak Ibu hanya workshop saja itu nilainya 1, tapi kalau misalkan seminar nasional teknik mesin yang kita selenggarakan, maka nilainya itu 2. Asal di situ ada surat tugas dari pimpinan kaprodi, kemudian di lampiran bawahnya ada sertifikat. Jadi kalau hanya sertifikat saja itu tidak diakui, jadi harus ada surat tugasnya, di bawahnya ada sertifikatnya. Kemudian di sini sebagai pengurus jurnal juga sama, pengurus jurnalnya kalau bisa atau yang diakui adalah pengurus jurnal yang sudah terakreditasi. Nilainya kecil itu 0,5 saja. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi pengurus jurnal yang sudah terakreditasi, maka nilainya bisa mendapatkan di KUM ini. Itu kemudian itu dupaknya yang Bapak Ibu harus siapkan. Setelah itu di sini kalau saya itu atau apa namanya caranya, bukan cara ya, tipsnya. Sebentar, saya ini kan dulu Japung. Oke. Nah, Bapak Ibu untuk mengumpulkan dokumen, jadi buat dulu folder-folder seperti ini agar Bapak Ibu nanti ketika mendapatkan sertifikat PKM, Bapak Ibu simpan di folder C. Bapak Ibu jurnal udah terbit nih, langsung minta covernya, minta redaksinya, misalkan tidak ada nih fisiknya kan sekarang jurnal itu jarang ada fisiknya. Nah, di webnya itu kan ada tuh setiap ini tuh ada kotak gambarnya. Nah, gambarnya itu kita download, kemudian kita taruh di Word, kemudian redaksinya dari web itu kita copy, taruh di Word, kemudian daftar isinya pasti selalu ada di OJS-nya, kemudian di bawahnya ada lampiran jurnalnya. Kemudian kita PDF-kan, jadilah satu jurnal kita. Nah, itu alangkah awal Bapak Ibu, kalau saya ini buat dulu berkas pendukung. Berkas pendukungnya itu apa? Tadi berita acara Senat, bukti publikasi jurnal, ada DP3, ada lembar pernyataan hasil validasi, ada biodata dari Pedidikti, ada SK Japung, ada surat pernyataan keabsahan karya ilmiah. Dan di sini ijazah juga bisa, kemudian SK Yayasan, SK Serdos, atau sertifikasi, sertifikatnya ini juga di sini sebagai berkas pendukung. Kemudian bidang pendidikan itu ada apa aja? Ada buku ajar. Buku ajarnya ada kalkulus 2, kebetulan ISBN misalkan saya. Kemudian ada
beberapa modul, ini tidak semua saya ajukan, yang kemarin saya tulis saja. Kemudian ada ijazah, di sini ada ijazah S1, S2 yang disatukan dengan transkripnya. Kemudian ada mengajar. Nah, mengajarnya misalkan dibuat seperti ini. Jadi ganjil, 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 ganjil genap dipasang-pasangkan. Ganjil genap 2018, 2019 kalau saya kemarin karena waktunya 3 tahun ke lektor itu. Jadi saya 3 semester ini. Nah, ganjil 2018-2019 kalau saya dibagi per mata kuliah saya mengajar karena beda-beda. Tapi kalau tidak dibagi juga tidak apa-apa. Misalkan ganjil ini kita coba buka di situ ganjilnya, misalkan ada isinya itu ada SK Rektor, surat tugas mengajar yang sudah dibuatkan oleh Pak Ersam yang sering kita gunakan untuk PAK. Nggak bisa ya, bisa dibuka. Kemudian daftar hadir, jadi daftar hadir yang kalau edarannya dikumpulkan. Nah ini sudah terlihat ya Bapak Ibu PDF-nya. Salah kok di ini. Nah PDF-nya terlihat nggak Pak Suhendi? Halo. Kecil, Bu. PDF-nya terlihat? Kecil. Oke. Masih muter. Nah, ini ada surat tugasnya. Oke. Sudah terlihat sekarang? Nah, ini ada surat tugas SK dari rektor, ini bisa di Mas Guru, ini tahun 2018. Kemudian ada surat tugasnya, surat tugas mengajar pada 2018. Jadi ada kode mata kuliah. Oh iya, satu lagi. Jadi kurikulum itu wajib dicantumkan sebaran mata kuliah kurikulum program studi. Itu karena berkaitan dengan ini jadwal nanti dilihat apakah benar kalkulus 1 itu di semester 1 misalkan atau di semester 2 atau di semester 3. Ini kalkulus 1 ini 2 SKS ya, ini salah, ini masih salah. 3 SKS harusnya. Ini yang salah yang saya tampilkan. Nah, kemudian di sini tanda tangan, kemudian ada absensinya. Dari absensinya itu sesuai dengan mata kuliahnya ditandatangani oleh Kaprodi dan oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian ada daftar nilainya, daftar nilai ujian. Nah, ini saya buat seperti ini kayaknya nggak berubah ya? nilai. Gimana Pak? Ini folder-folder aja kayaknya. Masih folder, yang lain masih folder. Pak Ersa masih folder nggak Pak? Folder Bu, belum tampil PDF-nya. Oh belum. Oh berarti nggak bisa, harus stop dulu screen-nya. Nggak bisa Masih langsung dari muter-muter. PDF. Oke. Nah seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu, sekarang sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Ini ada SK Rektor, nanti bisa di Pak Suhendi nanti bisa membantu ini untuk meminta ke Mas Guru. Kemudian ada surat tugas mengajarnya. Kemudian yang kalau Bapak Ibu tidak ada, yang dikasih di Pak Ersam itu kemarin setiap semester itu kan dikasih itu atau buat sendiri. Bisa nanti minta tanda tangan ke Pak Nur. Kemudian daftar hadir perkuliahan selama misalkan 2 SKS itu 14 pertemuan, 3 SKS 18 pertemuan. Selain itu juga daftar nilai ada hadir UTS UAS yang di bawahnya ditandatangani oleh Kaprodi dan oleh dosen kita sebagai dosen pengujinya. Dan jangan lupa tanggal ini disesuaikan dengan tanggal UTS UAS yang sudah kita lakukan. Nah ini untuk pengajaran. Kemudian untuk folder selanjutnya di sini dari pengajaran ini ada SK Japung dan SK Inpasing, kemudian SK Yayasan, SK Serdos, Bapak siapkan kalau sudah Serdos. Kemudian membimbing skripsi. Nah, membimbing skripsi juga dibuat folder seperti ini, ganjilnya berapa, misalkan saya ganjil nggak ada, yang ganjil 2018-2019 saya belum punya bimbingan. 2019 ada 4, kemudian 2020-2021 ada 2. Jadi sesuai dengan dituliskan di sini pembimbing berapa, pembimbing 2 atau pembimbing 1, karena nilai dari pembimbing 2 kalau zaman dulu kan masih 2 kita, jadi nilainya berbeda. Kalau dari mulai semester kemarin itu sudah 1, itu langsung pembimbing utama. Seperti
Seperti itu, ini pembimbing. Kemudian menguji skripsi. Menguji skripsi juga sama, dibuat ganjil-ganjil, genap, ganjil, genap, masing-masing semester. Misalkan saya 4 diganjil. Pasti Bapak Ibu misalkan 1 atau 2 atau 3 maksimal itu 8 penguji utama atau penguji pertama itu maksimal 8 orang per semester. Kalau di folder seperti ini jadi kita bisa melihat apakah sudah banyak atau sudah overload atau belum. Itu minimal ada kita pernah membimbing, minimal ada pernah menguji. Jadi banyak tidaknya tidak berpengaruh. Yang wajib itu di Tridharmanya tadi. Ini terkait folder A atau folder yang pertama mengajar. Kemudian yang kedua adalah meneliti. Jadi penelitian ini ada di sini jurnal-jurnalnya dan peer reviewer-nya. Kalau zaman saya peer-nya itu berbeda dengan yang sekarang terbaru. Tuh, ini jurnalnya terdiri dari nah, kalau saya itu ada stop dulu screen-nya. Saya share. Misalkan Cakram kan sudah terakreditasi nih Sinta 5. Cakram ada cover, kemudian di sini ada redaksi susunannya, kemudian ada daftar isinya. Bapak Ibu bisa copy dari UJS-nya disatukan. Kemudian baru artikel kita, kalau kemarin karena pas saya ajukan itu Cakram baru keluar akreditasinya, maka saya beri lampiran surat pernyataan bahwa Cakram ini sudah terakreditasi. Tapi kalau sekarang tidak perlu ada ini, gitu. Jadi karena sudah terakreditasinya sudah ada sertifikatnya. Kalau sekarang itu yang bidang B. Kemudian yang bidang C. Nah, kalau Bapak punya HKI juga boleh dimasukkan di sini. Nah, jangan lupa peer review nanti Bapak cantumkan di Google Drive. Kalau bisa semua berkas ini Bapak punya Google Drive-nya. Nanti tim fakultas akan mengkopas link dari peer review, karena peer review itu butuh link Google Drive, tidak dalam bentuk folder atau file yang diunggah, tapi bentuknya link Google Drive khusus untuk peer review-nya. Baik itu peer review jurnal, proceeding, ataupun peer review dari HKI atau book chapter. Nah, untuk folder C itu PKM, itu karena saya punya luaran jurnal PKM. Nah, kalau jurnal PKM ini tidak perlu peer review. Jadi, cukup jurnalnya saja. Nilainya tergantung penulisnya, tapi maksimumnya itu 5 nilainya. Gitu. Kemudian ada sertifikat PKM dan di sini sebagai apa? Apakah sebagai narasumber? Kan ada macam-macam. Sebagai narasumber, sebagai ketua, sebagai fasilitator, atau sebagai instruktur. Jadi Bapak Ibu buat sebenarnya bagusnya itu tadi dibuat ganjil mana. Kalau ini PKM ganjil 2018 dibuat foldernya seperti ini agar nanti yang mengupload dari tim fakultas itu lebih mudah. Contohnya saya stop screen dulu. Share lagi contohnya misalkan ini surat tugasnya dari LPPN yang biasa kita punya, kemudian sertifikatnya. Jadi di sini kan ada sebagai apa Iha Solihah sebagai narasumber, nanti dicantumkan di depannya sebagai narasumber. Kemudian ini surat tugasnya dari LPPM yang seperti biasa kita dapatkan. Jadi untuk sertifikat PKM hanya seperti ini. Dan untuk jurnal PKM juga tadi bisa dilampirkan. Kemudian yang terakhir bidang D, di bidang D foldernya penunjang. Nah, penunjang di sini ada mengawas UTS UAS, jadi ada surat tugasnya, ada berita acaranya. Nah, ini sertifikat HKI tadi harusnya di bidang D, salah penempatannya di sini. Kemudian SK pengurus jurnal. Nah, kalau ini keanggotaan, kalau dulu saya pas akreditasikan ada masyarakat Nano Indonesia, saya uploadkan di sini. Kemudian SK pengurus jurnal. Pengurus jurnalnya ini ada Cakram dan SK pengurus jurnal di luar juga boleh. Ini pengurus jurnal yang di luar juga bisa. Kemudian di sini sertifikat seminarnya, contohnya. Oh, yang prodi, maaf. Bentar, saya yang prodi, contohnya IKOR nih. Stop screen, saya screen dulu. Nah, seminar
sebenarnya di sistem PAK ini juga kemarin banyak yang ditolak sertifikatnya karena tidak ada surat tugasnya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sebelum PAK ditutup buat surat tugasnya, di bawahnya itu ada seminarnya karena yang meriksa itu adalah tim kepegawaian universitas untuk PAK. Jadi dari tim kepegawaian dari Mas Guru itu disesuaikan dengan Japung, pengajuan Japung. Jadi biar Bapak Ibu tidak menulis lagi nanti ketika ingin mengajukan Japung ini. Jadi misalkan ini untuk IKOR kemarin di 2020 ada surat tugasnya, dan ini sertifikatnya yang IKOR di LPPM kita mengadakan itu. Jadi ada surat tugas, contoh surat tugasnya seperti ini, formatnya sudah ada. Saya kirim kemarin di Google Drive di Pak Suhendi, jadi bisa Bapak Ibu untuk mengkopas nanti nomor suratnya ke Mas Amin untuk mengetahui nomornya nomor berapa. Kayak gitu. Ini pas zaman tahun 2020 untuk IKOR. Misalkan Bapak ditugaskan untuk tadi nilai sertifikat itu kalau dia seminar internasional dan seminar nasional nilainya 2, tapi kalau cuma workshop di fakultas atau di prodi atau tidak ada embel-embel seminar nasionalnya itu nilainya 1. Nah, itu mungkin dari saya contoh-contoh dokumennya. Nanti silakan kalau ingin yang ditanyakan atau berdiskusi bisa dibuka di forum. Saya kembalikan ke Pak Suhendi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ersam atau Pak Suhendi. Atau Bapak Ibu yang ingin bertanya juga boleh. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Saya serahkan ke Pak Suhendi dan Pak Ersam. Sinyal Bu, saya. Ya, Pak Ersam mungkin Pak Suhendi sinyalnya tidak ini. Waduh. Baik Bapak Ibu, masih semangat ini ya. Masih ada 50 orang di sini. Baik, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, atau ada Pak? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ditutup. Silakan bisa langsung diskusi aja, raise hand atau langsung buka. Iya, langsung diskusi aja. Monggo Bapak Ibu. Ini juga saya rekam. Ada yang ingin ditanya. Ada Bu ya? Iya. Nanti di Bapak, di laptop Bapak. Oh gitu. Rekaman. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin agenda kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa membawa keberkahan buat kita semua. Selamat malam. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu kasih. Ilham.